Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya tentu saja kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala limpahan rizkinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rizki nikmat yang niscaya ketika kita mencoba menghitungnya pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Jelas tidak akan sanggup, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat baik yang tampak secara kasat mata ataupun terlebih lagi nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi manfaatnya, faidahnya, hakikatnya bisa kita rasakan di dalam diri kita. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan berganti tahun. Sudah tinggal mungkin sehari lagi, kalau hari ini tidak dihitung, akan terjadi pergantian tahun. Tahun baru Masehi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak perlu ikut merayakan perubahan tahun. Kenapa? Karena memang ini bukanlah tahun baru Islam. Karena ini bukanlah tahun baru bagi umat Islam. Kalau kita bisa perhatikan jamaah salat Jumat rahimakumullah, nama-nama di kalender pun diambil dari nama-nama yang tidak Islami, dari bulan Januari sampai Desember. Walaupun kita tentunya patut bersyukur karena di hari-harinya diambil dari nama-nama Islami, dari nama Senin, Selasa dan selanjutnya. Tetapi jamaah salat Jumat rahimakumullah, tetap pergantian tahun ini bukanlah pergantian tahun Islam. Tetaplah umat Islam tidak selayaknya ikut merayakan, apalagi sampai mengadakan ritual-ritual yang bukan mustahil malah menjerumuskan ke dalam sifat atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan-bulan Islam. Nabi Muhammad pun telah mengajarkan, man tasabbaha biqaumin
wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang masalah Jumat rahimakumullah. Maka kita sebagai umat Islam biasa saja dalam menghadapi pergantian tahun Masehi ini. Tidak perlu mengadakan suatu hal yang khusus seperti hari-hari biasa. Terlebih lagi jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang ingin melemahkan akidah umat Islam, orang-orang atau musuh-musuh Islam yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam, dia tidak akan segan-segan, dia tidak akan berhenti untuk membuat syubhat-syubhat, untuk membuat kebimbangan-kebimbangan, sehingga umat Islam ragu akan agamanya, sehingga umat Islam tidak yakin dengan agamanya, sehingga umat Islam ragu untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya api Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak memadamkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan betapa banyak saat ini kerancuan-kerancuan yang memang sengaja disebarkan oleh mereka yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam. Dengan dalih toleransi mereka mencampur adukkan ajaran agama. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang paling toleransi. Tetapi yang dibolehkan adalah toleransi umat beragama, bukan toleransi beragama. Maksudnya apa? Toleransi berumat beragama adalah ketika ada umat beragama yang lain sakit, umat Islam diajarkan untuk menjenguk. Ketika ada saudara kita dari agama lain yang kena musibah, umat Islam pun diajarkan untuk membantu meringankan musibahnya. Ini adalah toleransi dan kita tidak akan mengganggu ajaran atau ibadah agama lain. Inilah bentuk toleransi. Bukan dengan cara mencampur adukan ajaran agama, bukan dengan cara kita ikut merayakan ibadah mereka, bukan kita ikut bersolawat di dalam tempat ibadah mereka, bukan dengan menjaga mereka dan sebagainya. Tetapi jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini sengaja dibuat syubhat yang seakan-akan itulah bentuk toleransi ketika kita atau sebagian orang melantunkan sholawat di tempat ibadah agama lain, mereka berdalih toleransi. Ketika mereka ikut merayakan hari raya agama lain, mereka berdalih toleransi. Bukan seperti itu toleransi. Oleh karena jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bentengi diri kita dengan iman yang kuat, dengan akidah yang kuat, bahwa kita boleh tolong menolong pada orang agama lain dalam konteks muamalah, bukan dalam konteks ibadah. Yang kedua jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bisa merefleksi diri kita. Dalam pergantian tahun ini sebetulnya pun tidak diajarkan secara khusus untuk merefleksi diri. Karena Nabi Muhammad malah memerintahkan kepada kita untuk merefleksi diri kita setiap hari. Tidak hanya setiap pergantian tahun. Walaupun tidak ada salahnya kalau di saat terjadi pergantian tahun kita merefleksi diri kita. Sudah bagaimanakah diri kita? Sudah sejauh manakah amal kita? Sudahkah ternyata hari ini kita lebih baik dari hari kemarin? Sudahkah hari esok kita merencanakan untuk lebih baik daripada hari ini? Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita, mempersiapkan apa yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan diri kita, sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kelak ketika di yaumil hisab, di hari perhitungan, perbuatan ini atau amal ini akan menjadi penolong kita, akan menjadi pembela kita, bukan malah akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita introspeksi diri kita. Apakah di hari ini kita sudah melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh ajaran Islam? Sudahkah di hari ini kita memperbaiki kesalahan kita yang kemarin? Sudahkah di hari ini kita memperbanyak amal kita? Bahkan kalau bisa kita memiliki amalan unggulan, amalan yang mungkin tidak semua orang atau tidak banyak orang melakukannya. Sudahkah kita pun memikirkan, kira-kira besok apa yang harus saya perbuat? Kira-kira besok apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya hari ini? Kira-kira besok apa yang harus saya persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kematian datang tanpa permisi. Karena kematian datang tanpa mengucapkan salam. Dia akan datang tanpa kita ketahui. Entah kita ada di mana, entah kita sedang apa, entah kita dalam kondisi bagaimana. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Salah satu hadis yang mungkin kita sering dengar, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia merugi. Yang sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Yang lebih buruk, maka dia celaka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini bukan sebuah hadis. Tetapi jamaah sholat Jumat rahimakumullah, terlepas nanti dari perbedaan itu, kita bisa mengambil ibrah. Dan memang ada hadis yang senada yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, man istawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang dua harinya, hari ini dan hari kemarin, sama, maka ia telah merugi. Dan barang siapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat. Ya masalah Jumat rahimahullah. Di sini secara tidak langsung kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran betapa Nabi menyuruh kita merefleksi diri kita. Artinya refleksi ini bersifat harian, bukan bersifat bulanan ataupun bersifat tahunan. Bahkan Nabi Muhammad pun juga selalu merefleksi sahabat-sahabatnya, atau mungkin dalam bahasa lain selalu mengingatkan atau menasihati sahabatnya. Yang ini bisa kita contoh, bisa kita lakukan. Yang secara umum Allah menyebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ada sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan sahabatnya Umar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beserta sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi bertanya, siapakah yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar radhiyallahu an
menjawab, saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapakah hari ini yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab lagi, saya. Siapakah yang hari ini menjenguk orang sakit? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Ibrah yang bisa kita ambil di sini, pertama, Nabi juga selalu merefleksi sahabatnya. Nabi juga selalu mengingatkan sahabatnya. Juga tentunya ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk selalu memperbanyak amal kebaikan, untuk meningkatkan kualitas amal kita, untuk meningkatkan kuantitas amal kita. Dan kita tidak boleh meremehkan amal yang kecil. Artinya, amal sekecil apapun, ketika kita lakukan dengan ikhlas, dengan mengharap semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin amal yang akan menjadi amal yang besar. Sangat mungkin ini menjadi pahala yang besar. Maka Nabi pun menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qabiwahin talq akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan berwajah cerah, dengan berwajah gembira, dengan berwajah yang ceria. Ya masalah Jumat rahimah. Jadi kita hendaknya merefleksi diri kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita. Dan ada satu kisah lagi yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita, yang mungkin para jamaah juga sudah sering dengar kisah ini. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang tua, yang renta, yang secara ekonomi mereka tidaklah termasuk orang kaya, tetapi ketika sahabat tersebut datang, Nabi selalu menyebutnya ahli surga datang. Besoknya lagi, ketika sahabat itu datang, Nabi menyebutnya lagi ahli surga datang. Sehingga ada sahabat yang penasaran, kenapa sahabat tua ini selalu disebut ahli surga? Secara ekonomi dia lemah, secara penampilan mungkin tidak lebih istimewa dibandingkan sahabat yang lain, tetapi Nabi secara khusus menyebut ahli surga datang. Dikarenakan penasaran, maka sahabat tadi berpura-pura sedang ada masalah dengan orang tuanya, dan kemudian meminta izin untuk menginap di rumah sahabat yang tua tadi. Tujuannya untuk menyelidik apa yang dilakukan oleh sahabat tua ini. Hari pertama diperhatikan ternyata sholatnya biasa saja. Artinya tidak lebih bagus dari sahabat yang lain. Dilihat puasanya biasa saja, atau dilihat ibadah-ibadah yang lainnya biasa saja. Hari pertama, kedua, dan seterusnya. Sampai akhirnya sahabat muda ini bertanya, apa sebenarnya yang engkau lakukan sehingga Nabi selalu menyebut engkau ahli surga? Maka sahabat tua tadi menceritakan bahwa di setiap malam sebelum tidur dia mengikhlaskan atau meridhokan kalau mungkin sahabatnya selama berinteraksi sesiangan atau seharian itu telah menyakiti hatinya atau menyinggung perasaannya, maka di malam itu dia bersihkan, dia maafkan, sehingga esok harinya dia bangun tidur dalam kondisi tenang, dalam kondisi hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dan ternyata jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan perantara amal tadi, Nabi Muhammad SAW menyebut beliau sebagai ahli surga. Ibrahnya pun ada yang salah satunya kita bisa mengambil pelajaran dari adalah bahwa
Berarti sahabat itu tadi juga selalu merefleksi dirinya. Ketika mau tidur dia ingat-ingat. Mungkin tidak hanya temannya yang berbuat salah, tapi mungkin dirinya juga. Mungkin saya juga berbuat salah pada sahabat saya. Ketika merasa berbuat salah, maka dia tidak akan segan tentunya untuk minta maaf. Tetapi ketika ada sahabatnya yang berbuat salah, maka dia secara langsung memberikan maaf. Ya masalah Jumat rahimahullah. Mungkin itu dua hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi tahun baru ini. Yang pertama, kita tidak perlu mengikuti perayaan-perayaan atau penyambutan tahun baru. Yang kedua, kita bisa merefleksi diri kita, yang tentunya Nabi mengajarkan bahwa refleksi diri lebih cenderung bersifat harian, bukan bersifat mingguan apalagi tahunan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.